Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak Sarman, jika memang PPKM darurat ini diperpanjang, beberapa teman-teman pengusaha ataupun dari asosiasi-asosiasi pengusaha lainnya tegas kemudian menyampaikan, oke, ini mungkin bisa menjadi satu opsi yang bisa diambil, PPKM darurat diperpanjang, tapi pemerintah mau billing sharing. Artinya untuk bayaran gaji kepada karyawan, kita sharing aja gitu, berapa persen yang dilakukan oleh pengusaha dan berapa persen yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan mekanisme ini, seperti apa menurut Anda, dan menurut Anda mampu apa tidak kemudian pemerintah untuk melakukan billing sharing ini? Ya kami dari pengusaha ya, kalau misalnya ya konsep ini bisa berjalan ya tentu bagi kami ini sangat-sangat membantu sekali gitu loh. Nah tinggal apakah memang memungkinkan dari sisi keuangan negara dalam kondisi seperti ini, kan gitu ya, karena bagaimanapun misalnya bahwa bantuan sosial untuk masyarakat ini kan pasti akan lebih diutamakan, ya kan, karena kita lihat misalnya pelaku-pelaku UKM kita, ini kan juga harus banyak yang dibantu, karena pelaku-pelaku UKM kita ini kan kebanyakan mereka berdagang hari ini untuk besok. Contoh misalnya Mas Luki, sambil contoh aja nih yang paling di depan mata kita. Berapa ribu gedung perkantoran saat ini harus work from home. Artinya sepi sekali dari gedung perkantoran, berapa ribu. Dan di sana itu banyak sekali pelaku-pelaku UKM kita yang dagang makanan di bawah di lobi-lobi basement itu. Dan itu nasibnya ribuan gitu loh. Ketika kantor tutup, mereka juga tutup. Nah kita bisa bayangkan mereka ini mau makan apa. Nah ya kan omsetnya biasanya hanya sekarang 22 juta per hari. Dan itu berputar terus. Nah kayak gini-gini kan harus dibantu. Nah, jadi memang kalau tadi memang disampaikan bahwa akan ada sharing dari pemerintah, nah ini kan kembali lagi kepada apakah pemerintah memiliki kemampuan dari sisi keuangan. Kalau iya, ya kami sangat bersyukur, itu satu. Yang kedua sebenarnya saya katakan tadi, program yang tahun yang lalu misalnya subsidi gaji untuk karyawan kita, itu sebenarnya sudah sangat membantu, tapi kami lihat bahwa ya anggaran tahun ini juga dimasukkan. Kalau itu diperpanjang lagi, itu akan lebih bagus, termasuk misalnya kartu prakerja. Itu loh. Jadi dalam hal ini ya kita kembalikan kepada kebijakan pemerintah dan kami menunggu yang jelas bahwa memang berbagai keringanan-keringanan yang bisa diberikan kepada pengusaha itu akan kami harapkan supaya betul-betul kita ini mampu bertahan dan menghindari yang tadi itu. Apakah jangan sampai pengusaha melakukan rasionalisasi. Kalau nanti pengusaha melakukan PHK berarti akan menambah lagi daripada angka pengangguran kita. Di Jakarta sudah hampir naik 50%. Yang tadinya hanya 5% pengangguran, sekarang sudah mendekati 10%. Dan saya rasa juga di provinsi-provinsi yang lain juga seperti itu. Gitu loh. Nah, apalagi paling ekstrim misalnya, makin banyak UKM-UKM kita yang akan makin tumbang. Nah, ini juga akan merugikan kita semuanya. Karena kita tahu bahwa UKM ini adalah salah satu pilar penggerak ekonomi kita. Dan juga penggerak ekonomi akar rumput gitu loh. Jadi memang ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita. Tapi kalau memang bahwa PPKM darurat ini harus diperpanjang, nggak ada yang saya katakan tadi, kami pengusaha akan mendukung itu. Tapi bagaimana kami disupport untuk mampu bertahan? Yang kedua adalah berikan kami semacam garansi juga bahwa PPKM darurat ini akan kita hadapi bersama dengan kondisi kami yang mungkin sangat-sangat kritis ini, tapi akan mampu menjawab bahwa kita akan bisa menekan laju penyebaran virus ini ke titik paling rendah. Itu menjadi salah satu harapan kita dengan partisipasi penuh daripada masyarakat kita. Harapan terkait